Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Waduh, ini kayaknya udah banyak ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, mohon nyalain dong videonya. Saya pengen lihat nih. Siapa-siapa saja yang hadir ini. Selamat malam. Di sini ada Pak Rustam Effendi. Selamat malam. Tadi saya juga lihat ada teman saya Mbak Rahel. Nah, ya. Oke. Pak Putu, Pak Putu sudah. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Apa kabar? Ya, baik. Selamat malam, Ya. bergabung semuanya. Ya, selamat malam, Ibu. Halo, Mas Gogor. Yuk, selamat malam. Oh, Bang Poldi. Ya. Lama nih nggak lihat. Iya, lama sekali nggak ketemu kita ya. Iya. Cuma di online aja ya. Iya. Iya. Salam sehat buat semua ya. Sama-sama, Bang Poldi. Oke. Bapak Ibu mana lagi nih? Wow, kita sudah ada 87 orang. Oke. Baik. Siap menyimak Coach. Terima kasih, Mbak Rahel. Akhirnya muncul juga. Oke. Baik. Kayaknya sudah, karena sudah jam 7:30 lebih ya, kita akan mulai. Selamat malam Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kebajikan, salam damai, ini penting ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam ruang virtual ini. Apa kabar semuanya? Boleh dong dibuka. Baik. Boleh dibuka mic-nya. Baik. Oke. Baik. Terima kasih. Oh, baik. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah acara ini namanya webinar Yuk Ngocing namanya. Dan acara Yuk Ngocing ini adalah yang ke-10. Ini adalah edisi ke-10 ya. Dan acara ini adalah acara bincang-bincang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam format yang ringan tapi serius ya. Serius tapi santai lah kalau zaman dulu istilahnya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Gogor Ugroseno dari Coaching Indonesia. Coaching Indonesia adalah sebuah lembaga pengembangan sumber daya manusia. Saya juga seorang coach ya. Tapi kalau saya sih lebih senang nggak dipanggil Coach Gogor gitu, panggil Gogor aja gitu ya. Nah, ini belum waktu acara ini dimulai diluncurkan sudah ada pertanyaan. Apakah Pak Gogor ini ada hubungannya dengan Jenderal Polisi Ugroseno? Karena namanya Gogor Ugroseno. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, perlu diketahui saya tersanjung sekali dikaitkan dengan Jenderal Polisi Ugroseno. Ya, betul. Jenderal Ugroseno adalah om saya dalam hubungannya dengan Nabi Adam. Ya. Lucu sekali. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan kekerabatan sebetulnya. Tapi saya sangat menghargai Jenderal Ugroseno ya. Lagi pula namanya juga agak beda. Kalau Pak Ugroseno itu pakai OE ya, depannya OE Groseno gitu ya. Kalau saya U gitu ya. Ya lebih kekinian dikit lah itu. Tapi jangan dilaporin ya. Nah,
Bapak Ibu, sebelum kita mulai sebuah saya nggak sendiri nih, Bapak dan Ibu ya. Di kali ini saya ditemani oleh rekan saya, ya, narasumber utama, dan ini bersama Bapak Asep Saifuddin, ACC, ya. Asep Saifuddin ACC. Mungkin dari namanya Bapak Ibu rekan-rekan sudah bisa menebak ya. Beliau ini pasti orang Manado katanya gitu ya. Soalnya beliaunya mengaku orang Manado. Oke, selamat malam. Saya panggil dia pakai nama kesayangan ya, Kang Asep. Selamat malam Kang Asep. Halo Kang Asep, suaranya belum kedengaran Kang Asep. Sudah? Halo Kang Asep, dengar suara saya? Sudah? Selamat malam Mas Gogor, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa nih di malam yang cukup cerah nih di daerah Pondok Indah nih Mas Gogor. Oke, enak ya Pondok Indah ya. Hujan nggak Kang Asep situ? Sudah lewat hujannya. Oh, udah lewat hujannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, siapakah Kang Asep ini? Saya kasih gambaran sedikit nih dari beliau ya. Jadi Pak Asep Saifuddin ini seorang praktisi human capital atau sumber daya manusia, sudah lama berkiprah di berbagai macam industri, perusahaan, dan terutama adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, saya nggak usah cerita panjang-panjang, nanti biar Kang Asep yang cerita sendiri ya. Nanti kalau kepanjangan nanti saya yang jadi narasumber utama ya, nggak enak nanti. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu, jadi saya juga ingin sekali nih menyapa, tadi sudah menyapa narasumber kita, dan saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin dibantu sedikit. Nah, tolong Bapak dan Ibu tolong tuliskan di chat box ya, di chat room, tolong tuliskan apa profesi Anda dan kota domisili Anda ya sekarang. Silakan Bapak dan Ibu, silakan, jangan malu-malu. Tuliskan profesi Anda, keseharian Anda apa, dan dari kota mana atau Anda sekarang berdomisili di mana. Ya. Oke, wah Kang Asep, kita ada aktivis lingkungan. Ya, luar biasa. Ada banker juga. Ada banker. Internal auditor. Betul. Wow, berdomisili di Manila. Waduh. Oke. Ada Widya Iswara, Kang Asep. Selamat datang. Ya. Salam kenal. Oke. Baik. Dari Makassar juga ada. Ya, Depok. dari Malang, dari Bali, ya. Oh, kalau dari Bali Maluku Utara juga ada ya. Dari Makassar. Balikpapan, luar biasa ini. Manado juga. Mas Gogo dari Manado. Dari Manado. Kalimantan Timur. Ya, Jambi juga hadir di sana. Magelang. Oke. Wow. Seru ya, Kang Asep. Ini Iya, luas luar biasa ini. Oke, dari Palembang, Kang. Widya Iswara. Banyak nih teman-teman kita Widya Iswara ini. Ya. Oke. Luar biasa. Ada pilot juga dari Jakarta, Bintaro itu. Pak Yosep, salam kenal Pak Yosep. Selamat malam. Oke. Ada juga mahasiswa. Ya. Selamat datang. Ada Ibu Anggi Puspita, guru yang barangkali Mas Golor kenal tuh sama Bu Anggi itu. Oh, Ibu Anggi. Wah, muncul ya. Halo, selamat malam Bu Anggi. Apa kabar, Mbak Anggi? Lama kita nggak ketemu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi kami menyambut Anda di sini. Jadi Kang Asep, tampaknya ini kita dihadiri oleh macam-macam profesi dan dari macam-macam kota, ya.
Dan ini Bapak Ibu, rekan-rekan, sebuah kehormatan bagi kami bahwa Bapak dan Ibu berkenan untuk hadir dalam acara virtual ini. Nah, selain itu saya juga ingin menyapa rekan-rekan alumni Coaching Indonesia, ya. Apa kabar rekan-rekan coach? Alhamdulillah, baik, keren. Ya. Luar Baik, baik. Waduh, rame nih kalau coachnya yang ini ya. Baik. Nah, sebelum mulai saya juga tidak lupa ingin menyapa rekan-rekan dari Coaching Indonesia sendiri, ya. Pertama adalah Mbak Naindra Pramudita, Mbak Dita. Apa kabar Mbak Dita? Ya. Tadi Selamat sudah malam suap-suap. semua. Iya. Baik. Kemudian siapa lagi nih? Rekan-rekan dari LKP, ya. Ada rekan-rekan Mas Irfan dan siapa lagi? Oke, banyak nih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, rasanya kita akan mulai saja ya. Baik ya. Tanpa nunggu lama, ayo kita ngobrol soal menggali dan mengembangkan potensi seseorang ya. Nah, Kang Asep, di sini banyak teman kita yang ingin tahu nih, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan menggali potensi ini nih Kang ya. Dan potensi apa sih yang bisa kita lihat dari seseorang? Ya. Mungkin itu pembukaannya kan. Bukan dulu ya Mas Gogor. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kawan-kawan sekalian, Bapak dan Ibu yang luar biasa malam hari ini hadir di sesi kita. Kalau ditanya tentang potensi, ini satu istilah yang sebenarnya menjadi pengalaman saya nih Mas Gogor selama hampir 25 tahun menggeluti bidang SDM. Sebenarnya potensi itu setiap orang punya potensi. Di ruangan kita banyak sekali orang-orang yang punya potensi. Dan tentunya yang paling penting kalau kita bicara potensi sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan. Bahkan kita sendiri kenal juga enggak bahwa kita sebenarnya punya potensi. Dan yang paling penting adalah kita pun bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar kita sebenarnya banyak sekali punya potensi. Hanya mereka belum kita bantu untuk kita kembangkan. Jadi kalau kita bicara potensi sebenarnya anugerah Tuhan yang Maha Esa nih Mas Gogor. Dan perlu juga kita bantu nih untuk kita kembangkan. Dan tentunya juga kita harus kenali juga bahwa kita pun punya potensi Mas Gogor. Oke, top sekali ya jawabannya. Oke, jadi ini ada kata kunci menarik ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Potensi itu anugerah Tuhan. Nah, jadi jangan main-main dengan potensi. Oke, nah, oke Kang. Terus kita bicara di sini dan terutama karena tadi juga banyak rekan-rekan di sini adalah para pendidik, para pengajar. Dan juga para Widya Iswara, Bapak dan Ibu Widya Iswara, ya, yang juga tugasnya mendidik di organisasinya. Ya. Nah, tadi Kang Asep mengatakan mengenali potensi, gitu ya, mengenali potensi. Sebetulnya kalau kita sebagai seorang pendidik atau pemerhati orang lain, gitu ya, itu maksudnya di sini mengenali ini gimana ya, Kang Asep, mengenali potensi di sini nih? Iya, Mas Gogor, saya punya keluarga ya dan juga sekian tahun juga ngurusin banyak orang-orang hebat di kantor gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenali sebenarnya bahwa setiap orang itu mereka datang ke sebuah organisasi itu bisa kita kenali dari mana sebenarnya. Kalau pengalaman di organisasi korporasi kita biasanya tahu dari kurikulum vitae mereka, dari latar belakang pendidikan mereka. Namun yang paling penting adalah bukan hanya soal tentang paper-paper itu, tapi kita bisa mengenali ketika kita berinteraksi dengan mereka. Nah, di sini Om Gogor atau Mas Gogor saya selalu bilang adalah pada saat kita bicara dengan mereka, kita bisa melihat bahwa dia punya minat, punya mimpi, punya aspirasi, punya tujuan. Nah, kalau kita tidak berinteraksi, tidak berkomunikasi, tentu kita tidak juga bisa mengenali, Mas Gogor. Jadi salah satu cara mengenali seseorang punya potensi itu adalah dengan kita berbicara, dengan kita ngobrol. Ya, contoh lah dengan anak kita sendiri misalnya ya, kita punya
di rumah itu ada 2 anak gitu ya, dan satu orang itu sangat kalau bahasa psikologinya ekstrovert, satu lagi sangat introvert dalam bahasa psikologinya. Namun ternyata masing-masing punya potensi, Mas Gogor. Kalau kita nggak melihat itu, kita tidak mengenali mereka dengan baik, maka potensi itu tidak terkembang. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah melihat itu dan mencoba membantu untuk mengembangkan apa yang mereka miliki. Jadi sangat sederhana, Mas Gogor, lebih banyak mengobservasi dan juga mengamati perilaku-perilaku yang mereka munculkan di keseharian, baik di rumah maupun juga di kantor maupun dimanapun. Kalau kita bicara guru, tentunya guru-guru hebat-hebat dan dia juga punya banyak anak murid barangkali yang bisa melihat itu siapa yang jago musik, siapa yang jago matematika, siapa yang jago berpidato dan sebagainya. Di situ sebenarnya dari cara apa? Dari kita mengobservasi. Jadi sederhananya mengobservasi, Mas Gogor. Oke, baik. Wow. Jadi saya mendapatkan satu inti tadi dari yang Kang Asep sampaikan adalah poinnya adalah interaksi ya, Kang ya, betul ya? Interaksi, betul sekali. Interaksi ya, dan tadi juga ada hal lain yaitu dalam observasi, mengobservasi. Jadi memang untuk mengenali ini kita memerlukan ya bukan hanya ngetes tapi juga ada interaksinya dan kita mengobservasi, begitu ya kurang lebih ya? Betul Asep, sekali, ya? Mas Gogor. Betul. Oke, baik. Nah, Kang Asep, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu di sini juga adalah para pendidik, ya, para pengajar. Widya Iswara ini malah mendidik bukan lagi anak murid, tapi mungkin orang-orang muda, junior di dalam organisasi, ya, yang saya ketahui demikian. Nah, Kang Asep, dalam keseharian Bapak dan Ibu ini kan sudah paling tidak melakukan pengembangan ya dengan cara tadi, dengan mengajar ya, dengan berbagi ilmu seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang sebetulnya seberapa penting ya, Kang Asep? Orang-orang para kayak ya Bapak Ibu di sini, para pendidik atau pengajar itu menggali potensi lagi, ya. Dan bagaimana itu nanti kaitannya dengan tugas mengajar mereka? Iya, Mas Gogor, kalau kita bicara dunia pendidikan, background saya dari dunia pendidikan nih, Mas Gogor. Saya pernah jadi guru SMA beberapa tahun yang lalu ya, sebelum saya masuk ke dunia korporasi. Dan di situ sebenarnya murid-murid juga memiliki idola. Begitupun juga sebenarnya seorang guru-guru bisa melihat potensi seseorang itu bisa dikembangkan dari cara apa. Jadi kalau kita bicara tentang interaksi kita dengan murid atau mungkin Widya Iswara dengan karyawannya, itu kita percaya bahwa orang-orang itu adalah orang hebat, Mas Gogor. Orang hebat itu perlu dibantu. Hanya terkadang orang-orang hebat itu juga tidak mengenal dirinya bahwa dia pun punya kekuatan. Dan tugas Widya Iswara, tugas pendidik itu adalah membuka bahwa mereka itu sebenarnya punya kekuatan-kekuatan. Salah satunya caranya apa misalnya? Caranya adalah kalau kita bicara di dunia pendidikan, guru-guru tanggung jawabnya luar biasa, apalagi di masa pandemi ini, Mas Gogor. Saya mengalami bahwa ternyata hampir 24 jam nih, dan guru-guru juga hampir 24 jam bekerja. Di situ sebenarnya tugas dari seorang pendidik memahami bahwa murid pun mengalami tantangan yang dihadapi. Begitupun seorang murid atau mungkin orang tua murid juga harus paham bahwa guru pun juga punya tantangan yang dihadapi. Kalau kita bicara Widya Iswara, tugasnya dia adalah mereka orang hebat, orang yang sudah purna tugas, tetapi mereka sudah terbukti, proven bahwa dia sudah pernah membantu orang-orang, khususnya karyawan-karyawan tersebut. Nah, di sini sebenarnya tugas kita untuk bisa lebih dekat dengan mereka dengan cara, sekali lagi Mas Gogor, caranya adalah berinteraksi, berkomunikasi. Karena kita percaya mereka punya tujuan. Ini yang saya maksud, berbicaranya perlu ada tujuan. Jadi kalau kita bicara Widya Iswara, dia juga harus tahu bahwa setiap siswanya atau mahasiswanya juga punya tujuan. Tugas guru atau tugas Widya Iswara adalah mengenali bahwa mereka pun punya tujuan. Ini barangkali Mas Gogor untuk masuk ke nanti beberapa kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh kawan-kawan yang hadir di ruangan Zoom ini, Mas Gogor. Baik. Wah, tadi Kang Asep juga
sempat mention ya mengenai situasi saat ini, dan kita tahu bahwa sekarang banyak sekali orang tua ya yang mendampingi anaknya karena tidak Iya, bisa betul. sekolah offline ya, dan tidak bisa luring, jadi kita melalui daring gitu ya. Nah, Kang Asep sedikit bertanya nih, kalau dalam situasi memperhatikan anak ya, seperti itu yang di rumah gitu, apa sih Kang Asep yang bisa dilakukan nih gitu? Masih sempat nggak nih kita melihat potensi anak? Iya, iya, ini satu tantangan mungkin buat kita semua yang hadir di malam hari ini, bahwa dengan belajar di rumah itu jumlah jam kerjanya, jumlah jam belajarnya sebenarnya bukan 8 jam atau mungkin bukan 6 jam, 7 jam, mungkin lebih ya. Mengapa? Karena saya juga amati. Jadi melalui teknologi yang barangkali zaman Mas Gogor barangkali tidak menggunakan teknologi seperti canggih sekarang. Dan mereka tentunya juga mengalami stres ya Mas Gogor ya, mengalami stres karena masalah internet, masalah juga tugas-tugas yang begitu menumpuk. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita harus juga memahami dan juga dekat sama mereka. Hobinya matematika. Dan dia sangat mandiri sekali. Dan dalam interaksi saya dengan dia, saya cuma mengobservasi, Mas Gogor. Saya mengobservasi dan saya lihat. Dan saya tidak mengintervensi. Namun ketika punya kesulitan, dia biasanya datang ke saya. Ayah, aku nggak ngerti nih gimana soal ini. Oke, saya akan tanya, sebenarnya aspek mana sih yang kita sebagai orang tua untuk berinteraksi dengan murid? Kalau kita bicara di dunia korporasi sebenarnya, banyak orang-orang muda yang hebat-hebat sebenarnya Mas Gogor. Dan dia masuk ke korporasi itu karena ada hope, karena ada tujuan, karena ada harapan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan yang sifatnya zaman dulu, zaman saya belajarnya di directing, pokoknya detailing, pokoknya kamu harus melakukan A, B, C, D, dan sebagainya. Kita nggak ada satu ruang untuk kita buka namanya ruang komunikasi. Nah, saya alhamdulillah sekian tahun itu membuka ruang komunikasi dengan orang-orang hebat, orang-orang muda gitu kan, untuk berbicara tentang aspirasinya dia, untuk juga mimpi-mimpinya mereka juga cukup lumayan bagus Mas Gogor. Disitulah kemampuan kita untuk mendengar. Jadi baik di rumah Mas Gogor maupun di kantor maupun dimanapun, kemampuan mendengar itu penting. Disitulah kita hadir untuk apapun, apakah istri, apakah mungkin anak, atau mungkin teman kita, atau siapapun yang mau bercurah atau mungkin mau menceritakan tentang masalah-masalahnya atau mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini. Mendengar ya Mas Gogor. Itu penting Mas Gogor. Oke. Ini ada kunci yang menarik sekali ya mengenai mendengar. Ya, jadi rupanya tadi setelah interaksinya dan terutama adalah kita adalah mendengar ya. Betul sekali Mas Gogor. Baik. Baik, Kang Asep, kita masuk agak dalam ya, Kang Asep ya. Apa yang bisa membantu kita ya, Kang Asep, untuk mengenali potensi setelah kita mendengarkan orang gitu ya, itu atau mungkin pendek kata apa sih yang mesti kita lakukan, Kang Asep? Ini secara gamblang aja gitu. Human gitu ya, tentang manusia itu memang satu topik yang tidak pernah berhenti Mas Gogor. Dan kita juga melihat bahwa
Setiap orang itu punya aspirasi, punya keinginan, punya kebutuhan, punya juga mimpi-mimpi, bahkan juga punya tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah, kalau kita dalam konteks sebagai teman berbicara, maka tentukan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebenarnya pengen sampaikan kepada kita. Terkadang juga dengan mereka bercerita gitu kan dan kita mendengarkan saja, mereka merasa bersyukur, Mas Gogor, bahwa dia ada orang yang mau mendengarkan. Dan disinilah sebenarnya kenapa kita perlu respect dan juga membuat lawan bicara kita juga merasa aman dan nyaman. Belajar beberapa tahun terakhir ini. Karena selama ini kalau saya bicara dunia kerja itu biasanya suka motong, Mas Gogor. Suka anak buah kita mau bicara kita langsung potong. Apa sih kamu nggak seperti apa yang saya harapkan dan sebagainya. Jadi betul-betul kita tidak melihat mereka sebagai manusia yang sebenarnya punya tuh yang namanya pengen bicaranya lebih nyaman, Mas Gogor, lebih aman dan sebenarnya dia juga bisa menyampaikan apapun pikiran-pikirannya. Itu sih Mas Gogor yang bisa saya bisa share di kesempatan malam ini. Oke, baik, terima kasih Kang Asep, menarik sekali. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau lihat dulu nih apakah ada pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu. Oke. Bapak dan Ibu, saya lihat kok belum ada ya. Bapak dan Ibu, silakan loh ya kalau ada pertanyaan, silakan diketik di chat room. Silakan kalau ada pertanyaan atau mungkin Mas Gogor kita bisa eksplor lagi tentang beberapa poin. Oke. Ini ada pertanyaan nih Mas Gogor. Ini. Dari Bu Dwi Retno. Ya. Oke, bagaimana menghadapi kepala unit kerja yang not a good listener? Bagaimana? Straight to the point ini. Ya. Ya, ini yang paling penting kalau kita lihat sebenarnya lebih kepada kalau kita melihat orang itu yang paling penting lihat bahwa sebenarnya tujuan kita untuk berkomunikasi dengan orang itu juga menjadi sebuah PR juga di kepala kita nih Mas Gogor. Karena terkadang kita juga belum tahu juga bahwa memang dia good listener atau tidak good listener gitu. Nah, yang perlu kita harus pahami adalah bahwa persepsi itu muncul dari mana? Pikiran itu dari mana munculnya Mas Gogor bahwa seseorang itu tidak good listener? Kalau memang orang tersebut juga bisa menjadi seorang good listener, mungkin salah satu caranya adalah bikin aman dulu, bikin nyaman dulu. Kalaupun mereka mau berbicara, kita biarkan saja mereka berbicara dan kita dengarkan sebenarnya poin-poin pentingnya apa sih gitu. Kalau mereka memotong pembicaraan kita juga nggak apa-apa juga. Namun yang paling penting adalah satu, membangun kepada kita dan memotong pembicaraan kita mungkin ke depannya akan lebih baik. Itu sih Mas Gogor yang pertanyaan yang pertama yaitu Ibu Dwi Retno ya. Ada persepsi. Nah, persepsi tentang tidak good listener itu datangnya dari mana di pikiran kita. Sebenarnya apa yang bisa kita akan lakukan supaya orang tersebut juga menjadi seorang pendengar yang baik. Tentunya mulai dari kita sendiri. Itu sih ya Mas Gogor. Oke. Baik, terima kasih Kang Asep. Nah,
Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari siapa nih Bapak? Itu atau Ibu dari Bu Sasi Vera. ya? Ya, Oh, ya Ibu dari Bu Vera Vera ya. juga ya. Bagaimana Ya. memupuk potensi kita, lalu Bu Vera bertanya bagaimana cara kita mengenal atau mengetahui potensi Ya. diri. Oke, kalau dari pengalaman dan juga pembelajaran yang saya dapatkan, sebenarnya setiap orang itu punya beberapa kecerdasan ya, atau mungkin potensi-potensi. Kalau kita lihat banyak sekali sebenarnya di diri kita, kalau kemampuan berbicara, kemampuan juga mendengarkan. Kalau saya pengalaman di korporasi yang sudah hampir 25 tahun itu, saya melihat saya punya tujuan bahwa suatu saat nanti saya pengen memegang suatu posisi tertentu. Nah, kira-kira syaratnya apa untuk mencapai untuk menjadi seorang yang level manager atau mungkin level director itu perlu kemampuan mentalnya cukup kuat. Kemudian kemampuan komunikasinya juga cukup hebat. Kemampuan negosiasinya juga cukup hebat. Di situ sebenarnya bisa kita lihat. Hanya terkadang kita juga tidak tahu sebenarnya kita punya kemampuan-kemampuan itu, bisa melihat atau mungkin blind spot yang kita tidak miliki di dalam diri kita. Jadi selain kita mengenal diri kita, ada orang lain mengobservasi bahwa kita punya potensi, Mas Kokor. Dan dua orang itu biasanya ada komunikasi. Aku ngelihat kamu punya potensi di sini dan kayaknya kamu melihat juga punya area-area yang perlu kamu kembangkan. Dengan orang-orang punya feedback kepada kita, sebenarnya itu salah satu modal yang cukup baik, Mas Kokor, untuk kita tahu dan kedepannya mau kayak seperti apa. Ada observan, kita mengenal kekuatan kita dengan cara apa? Ya tadi yang saya bilang bahwa dalam diri kita itu banyak sekali yang kita miliki. Kalau pengalaman-pengalaman di dunia pendidikan tentunya ada orang yang juga takut kalau ketemu dengan orang tua murid nih, Mas Gogor. Ya, padahal dia seorang yang punya, dan tentu kita sebagai seorang leader itu juga bisa melihat bagaimana caranya dia bisa lebih percaya diri nih menghadapi orang tua murid. Di situ mungkin labeling agak sedikit kita minimalkan, Mas Gogor. Itu yang kedua, Mas Gogor ya. Iya, ya. Oke. Jadi kalau disimpulkan sedikit ya, sebetulnya apa yang Kang Asep ceritakan ini sebetulnya lebih kepada self awareness ya. Kita menyadari diri kita Awareness, begitu. Ya, betul. 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 Iya, iya. Ya. Baik, Kang Asep, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan ya. Tapi ini karena mirip-mirip, saya akan saya gabungkan aja lah beberapa ya. Nah, intinya begini. Jadi kalau tadi mengenali potensi itu melalui observasi, ada yang bertanya ini dari Pak Yosef, itu berapa lama sih kita mengobservasi, gitu ya? Kemudian juga kalau kita sudah mengenali ada potensi, tapi kadang-kadang kita sulit ya, bagaimana cara mengembangkannya? Gimana tuh Kang Asep? Iya, kalau bisa dibantu sedikit ada. Iya, oke. Coba maaf Mas Iwan, bisa di-scroll dulu pertanyaan yang tadi. Mas Gogor bisa di-scroll. Ini pertanyaan dari Pak Yosef ya, kalau tidak salah ya. Ya, observasinya berapa lama?
Ya, kalau Kemudian tadi kita lihat, oh ya, silakan. sebenarnya kita sebagai leader itu atau sebagai orang tua atau leader itu punya sense ya, punya intuisi bahwa si A itu punya kekuatan seperti ini, si B seperti ini, dan sebagainya. Itu punya intuisi, Mas Gogor, punya sense di situ. Nah, kalau kita bicara di dunia mengenal masing-masing potensi anak muridnya, dari cara apa sebenarnya? Dari cara perilaku. Berapa lama sebenarnya kalau kita bicara di SD atau SMP itu tidak perlu lama sebenarnya. Namun pertanyaannya adalah kita punya intensi enggak untuk membantu orang itu supaya potensinya juga terkembang. Yang saya alami ketika, ini real story nih Mas Gogor ya, real story. Itu ada satu tim saya masuk, kemudian saya lihat backgroundnya dia juga lumayan bagus, kuliahnya 2, namun saya lihat kok dia saat bekerja di satu tempat yang cubicle gitu, namun kok tidak teroptimalkan gitu. Akhirnya saya tanya nih Mas Gogor, saya tanya, kamu tugasnya apa sekarang? Kalau saya lihat dari CV kamu luar biasa banget. Kok hanya seperti ini saja gitu. Nah, ketika kita berinteraksi dan mengobservasi, itu akhirnya dia terbuka, Mas Gogor. Dan itu tidak terlalu lama dari yang saya amati. Kemudian akhirnya kita bicara, kalau kamu ke depan tuh mau jadi apa? Ya Pak, aku ngerasa sekian tahun sebelum Pak Asep datang ini, aku underutilized nih. Aku nggak merasa teroptimal. Beberapa bulan kemudian, saya kasih kesempatan dia mengekspos dirinya. Dan luar biasa. Dan dia dalam beberapa tahun kemudian menjadi seorang manajer. Dan ini sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita bicara observasi tidak terlalu lama karena kita punya bekal yang namanya intuisi atau sense bahwa seseorang itu punya potensi. Yang bisa saya jawab pertanyaan Pak Yosef tadi ya. Oke, baik, terima kasih, menarik sekali, Kang Asep. Nah, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan lain, saya mau melanjutkan dulu nih, ya, Kang Asep ya. Nah, kalau kita bicara bahwa tadi Kang Asep mengatakan bahwa orang itu punya potensi dan potensi itu perlu dikembangkan. Berarti sebetulnya kan setiap individu itu perlu bertumbuh ya, Kang Asep ya. Benar. Nah, untuk supaya individu itu bisa bertumbuh, tadi apa sih yang harus dimiliki untuk bisa bertumbuh tadi? Pertama, punya tujuan, dia tahu sebenarnya dia mau kemana. Nah, kalau kita bicara orang lain yang bisa melihat potensi kita, itu bisa menjadi seorang mirroring, lah, bisa menjadi seorang kaca lah buat kita. Dan orang tersebut bisa juga berbicara nih sebenarnya. Pak atau Bu, aku punya aspirasi, aku punya mimpi dalam waktu setahun atau 2 tahun. Dan ada orang yang membantu Mas Gogor untuk melihat potensi-potensi dia dan dia menjadi partner untuk berkembang, itu akan lebih mudah Mas Gogor. Jadi bukan hanya kita punya mimpi, tapi ada orang lain juga bisa melihat bahwa mimpi kita atau aspirasi kita juga diakomodir dan dia bisa membuka potensi-potensi lain apa saja sih berkembang dan sebagainya. Itu sih Mas Gogor, dan itu lebih cepat ya dengan ada orang lain yang bisa melihat potensi-potensi yang tidak keluar dari yang kita miliki Mas Gogor. Oke. Jadi di sini kuncinya sebetulnya kita juga perlu punya pendamping ya, Kang Asep, atau orang yang melihat
Dan tadi orang itu bisa melihat kalau mereka berinteraksi. Begitu ya kurang lebih ya Kang Betul Asep ya? sekali. Ya. Oke, menarik. Oke, jadi Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi intinya adalah kita bisa mengenali potensi hanya kalau kita berinteraksi dengan mereka, ya. Dan demikian juga karena tadi kita bicara mengenai self awareness, kita juga Ya. bisa mengenali potensi dengan kita refleksi. Kelihatannya begitu ya, Kang Asep. Iya. Sorry, boleh dikoreksi kalau saya keliru. Iya. Iya. Jadi Dan tadi perlu observasi ya, kalau Kang Asep ya. kita sebenarnya ya observasi, dan yang paling utama sebenarnya adalah kita bisa refleksi diri sebenarnya. Saya sebenarnya sekolah ini untuk apa? Apa yang akan saya lakukan untuk pertumbuhan anak-anak saya? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus, Mas Gogor, kita bisa tanyakan ke dalam diri kita dulu ya. Kemudian dari situ dengan kita punya self reflection, kita bisa juga melihat bahwa orang-orang di sekitar kita, baik anak kita atau tim kita dan sebagainya, dengan cara pandang baru bahwa mereka pun punya tujuannya. Nah, dengan mereka mudah, Mas Gogor, akan lebih efektif karena keduanya punya tujuan yang sama ke depan. Ya. Baik, Kang Asep, tadi menarik sekali mengenai orang punya tujuan dan sebagainya. Saya jadi ingat tadi salah satu pertanyaan di chat room yang saya baca, bagaimana orang itu punya potensi tapi sulit dikembangkan, ya. Dan ini kelihatannya juga ada ketidakyakinan gitu ya. Dan, nah, Kang Asep mungkin ada pengalaman atau cerita bagaimana ya seseorang itu bisa dengan percaya diri menampilkan dirinya. Jadi dia punya potensi, dia tahu punya potensi, tapi ini mau diapakan ya? Atau saya tidak tahu bagaimana mengembangkannya. Iya. Mungkin kurang pede begitu. Iya. Gimana Kang Asep? Iya. Iya, selain self reflection, kemudian juga sebenarnya dia perlu cari orang lain yang bisa membantu dia untuk membuka kekuatan-kekuatan yang dia miliki, Mas Bogor. Dan mencari orang lain itu bisa siapapun yang dia percaya gitu kan. Dan tentunya dengan dia punya partner untuk berbicara, dia akan lebih terbuka. Hanya pertanyaannya adalah orang yang diajak bicara itu juga harus punya niat juga untuk membantu orang tersebut. Dia juga punya niat untuk secara tulus bahwa orang ini perlu bantuan dia dan perlu dikembangkan. Jadi kalau dua-duanya ketemu nih Mas Gogor, antara dia punya potensi ingin dikembangkan, ada orang lain juga melihat bahwa dia cukup hebat, ketemulah, itu akan paling lebih pas ya Mas Gogor untuk dia lebih cepat mengembangkan dirinya, Mas Gogor. Harus ada orang lain sebenarnya Mas Gogor untuk melihat itu. Tidak hanya dari dirinya sendiri. Itu sih Mas Gogor. Oke, baik, terima kasih Kang Asep. Kang Asep, kita ini ada pertanyaan Mas Gogor ada nih. Pertanyaan ya, oke. Ada pertanyaan Mas Gogor nih ya. Dari Pak Rustam Effendi. Pak Rustam Effendi. Bagaimana menjadi Bagaimana menjadi pendengar ya? Oh, silakan Kang Asep aja deh. Kang Asep. Sudah duluan. Ya, ini dari lihat banget nih Mas Gogor. Bagaimana menjadi pendengar yang tulus atas setiap permasalahan orang lain? Seseorang itu akan mau berbicara sama kita itu kalau kita adalah orang yang bisa dipercaya. Jadi apapun yang dia sampaikan dan diceritakan itu tidak akan disampaikan kemana-mana. Tetapi percaya saja tidak cukup, Mas Gogor. Dia harus menjadi orang yang membuat suasana aman dan nyaman. Karena kalau berbicara, kemudian dia bocorkan dan sebagainya, dia suatu saat nggak mau berbicara lagi karena dia nggak merasa aman dan nyaman. Satu itu. Kalau kita pengen menjadi pendengar yang baik, ini PR yang besar, Mas Gogor. Dan ini tidak mudah juga.
Khususnya kalau kita bicara di rumah ya, karena di rumah itu banyak label-label terhadap anak kita, terhadap keluarga kita dan sebagainya. Nah, kemampuan mendengar itu yang paling penting bisa dilakukan adalah kalau kita di rumah. Coba jeda sebentar. Biarkan lawan bicara kita itu untuk berbicara. Jangan menginterupsi. Biarkan saja dia menyampaikan apa yang dia ingin utarakan. Namun kita juga harus namanya kalau istilah saya itu hadir gitu kan. Jadi hati kita, mata kita, body kita juga di situ untuk betul-betul mendengarkan Mas Gogor. Jadi bukan ketika seseorang bicara kemudian kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan hal yang lain, dia merasa bahwa kamu tidak mendengarkan saya. Nah, setelah kita bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya persoalan-persoalan yang dia akan munculkan nantinya dia akan temukan sendiri kok solusinya. Kita tanya sebenarnya, ini ada satu teknik sebenarnya Mas Gogor, bagaimana kita bisa bertanya setelah kita mendengarkan. Misalnya contoh, sebenarnya apa yang kamu lihat dari permasalahan yang kamu sampaikan tadi? Kalau seandainya ke depan kamu mau lebih baik, kamu sendiri mau kayak gimana ke depannya? Kemampuan melakukan reflektif ini penting Mas Gogor pada saat kita berkomunikasi. Jadi bukan hanya mendengarkan, tapi juga kita memprovok sebenarnya masalah-masalah itu artinya buat dia apa? Apa yang menjadi penyebab masalah-masalah itu muncul dan dia sendiri mau kemana ke depannya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup ampuh Mas Gogor yang bisa kita latih. Kalau di rumah tentunya latihannya cukup struggling ya. Karena kita sudah sangat tahu keluarga kita dan sebagainya. Dan ini bisa dilatih sebenarnya Mas Gogor. Mendengarkan dengan tanpa label, tanpa berasumsi, kemudian juga tanpa judgment kepada lawan bicara kita. Wah, oke. Jadi mendengarkan tanpa judgment, tanpa labeling. Ya. Benar. Nah, Asep, wah, nih. Oke. Ini kunci yang menarik nih. Ya. Bocoran yang menarik nih, Kang Asep. Mendengarkan ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa mendengarkan tanpa judgment, tanpa melabel orang. Ya. Ini menarik sekali. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikut ya, Kang Asep. Yes. Dari Pak Ansar Galigo, ya. Bagaimana mengembangkan potensi yang sebenarnya disadari akan adanya potensi diri, tapi susah untuk mengembangkan. Mulainya dari mana, Kang Asep? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan tidak mudah juga dijawab ya, Mas Gogor. Kalau kita melihat sebenarnya setiap orang itu akan lebih mudah ketika orang itu punya tujuan ke depan. Jadi kalau seseorang itu punya tujuan ke depan, dia akan lebih mudah untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan. Dan memang banyak sih di kepala kita berisik lah istilahnya itu, aku tidak mampu, saya tidak bisa, saya nggak yakin saya bisa melakukan itu. Itu semua yang selalu muncul di kepala-kepala kita. Namun kalau kita melihat bahwa saya punya tujuan nih Mas Gogor. Apapun yang saya pikirkan tadi, oke, saya terima, kemudian saya kembali ke saya pengen berhasil ke depan. Kalau saya seperti ini saja dan tidak melakukan perubahan dalam diri saya, maka tujuan itu tidak akan juga tercapai, Mas Gogor. Jadi sebenarnya memang dalam setiap kepala kita itu selalu muncul tuh pro dan kon. Misalnya aku mau mengerjakan sesuatu, udah ngapain sih di kepala itu berisik, udahlah santai aja dulu dan sebagainya. Disitulah sebenarnya kita harus reflect, harus tanya kepada diri sendiri. Aku perlu menyelesaikan tugas ini karena ini tanggung jawab saya gitu. Kalau tidak, dampaknya buat orang lain. Jadi disitulah sebenarnya persoalan tentang tanggung jawab terhadap dirinya. Namun kalau orang tersebut punya tujuan, akan lebih mudah Mas Gogor untuk ke depannya. Apapun yang dihadapi, halangan-halangan apapun yang dihadapi, dia akan melewati itu karena dia sudah tahu tujuannya aku akan menjadi seseorang yang seperti ini ke depan. Oke. Itu Mas Gogor. Oke, ada satu kata kunci yang menarik ya, tujuan ya, Bapak dan Ibu. Ternyata untuk bisa mengembangkan potensi seseorang itu perlu punya tujuan sehingga potensi tadi ini relevan tidak dengan tujuan yang ingin dicapai. Kelihatannya begitu ya, Kang Asep ya. Benar sekali Mas Gogor. Oke, kita ke pertanyaan berikut ya.
Di sini ada dari Pak Abdullah Fakih mengatakan bagaimana mengatasi karyawan yang sulit dikendalikan atau diingatkan. Wah, ini topiknya terkait apa ini? Agak Oke, luas mungkin ini pertanyaan Pak boleh Abdullah dibuka Fakih ini ya. mic-nya Mas Gogor. Boleh Ya. dibuka mic-nya yang bertanya, jadi kita lebih Oke, tahu. baik, kepada Pak Abdullah Fakih, mungkin boleh nyalakan mic-nya, bisa disuarakan saja. Maksudnya bagaimana ini? Silakan Bapak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Pak. Salam, Pak. Malam. Yang mau saya tanyakan sebenarnya bukan terkait kesulitan untuk mengingatkan ya, tetapi bagaimana cara kita mengetahui potensi di karyawan tersebut, Pak. Mohon maaf. Oh, oke. Oke. Terkait sama potensinya, Bagaimana kita ada. bisa melihat potensi? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Sekali lagi ini pengalaman yang saya bisa share, Bapak dan Ibu sekalian. Di organisasi itu sebenarnya sudah punya struktur yang jelas. Kemudian kalau kita bicara organisasi yang sudah bagus itu, mereka juga punya career pathing gitu, punya career path. Dan salah satu cara yang bisa kita lihat bahwa seseorang punya potensi itu adalah dengan kita mengetahui tentang latar belakangnya tim kita, kemudian juga tentang kekuatan-kekuatan yang dia miliki selama ini. Salah satu caranya sebenarnya dengan, kalau kita bicara pemetaan, ini pemetaan salah satu cara yang sangat simpel. Misalnya kalau orang baru, itu biasanya semangatnya luar biasa, tinggi gitu. Namun dari segi kompetensinya masih belum. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya dia bisa naik tingkatnya adalah kita mendampingi dia sebagai seorang mentor. Itu salah satu pendekatannya melakukan pemetaan ya. Tetapi ketika dia sudah naik tingkatannya, semangatnya sudah tinggi, kemudian potensinya sudah cukup lumayan bagus, pendekatan yang paling efektif adalah pendekatan coaching yang ini sangat benar-benar luar biasa bagus. Ketika dia secara kompetensinya juga bagus, kemudian juga motivasinya tinggi, dan dia sudah mumpuni di pekerjaan-pekerjaannya, pendekatan yang kita lakukan adalah memberikan support. Dan di situ peran kita tidak micromanagement. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang hebat tersebut dengan kemampuan yang ada, kita micromanage. Kadang-kadang kita juga masih suka marah-marah atau mungkin masih menginstruksikan. Padahal orang tersebut, Bu, Ibu nggak percaya sama saya, atau Pak, Bapak nggak percaya sama saya, ini tugas ini udah saya lakukan begitu. Yang terakhir sebenarnya lebih kepada pendelegasian. Ini tingkatan-tingkatan ini. Jadi kalau kita mau melakukan pemetaan terhadap potensi, sebenarnya salah satu caranya adalah melihat mereka ada di mana posisinya sekarang. Dari segi apa? Dari segi kompetensi, dari segi motivasi. Nah, itu akan lebih mudah. Kalau kawan-kawan yang baru bekerja di sebuah perusahaan, jangan dilepasin. Karena kalau dilepasin, dia akan loss of control gitu ya. Sehingga dia akan mengatakan, pasti dia nggak akan betah. Kenapa? Nggak ada yang mendampingi. Karena dia saat ini perlu seorang mentor. Disitulah kehebatan kita sebagai leader untuk memetakan masing-masing mereka ada di mana posisinya. Dari segi apa? Dari segi kompetensi, dari segi juga motivasi. Itu sih mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bapak. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita melihat seseorang itu, kita juga perlu menyadari mereka sedang ada di fase mana, begitu ya, Kang Asep? Betul ya? sekali. Betul. Oke. Menarik sekali ya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, makin lama makin menarik nih ya. Makin banyak nih kiat-kiat yang keluar nih dari Kang Asep nih. Kang Asep, kalau kita lanjut dengan pertanyaan berikut, oke? Boleh, dari Mas Gogor juga boleh bertanya. Ya. Oke. Ini ada lagi dari Bapak atau Ibu Mapa Nyompa. Mas Iwan bisa dilihat scroll up. Ya, bagaimana cara mengenali potensi kita yang sebenarnya, karena potensi dan keakuan atau merasa mampu sepertinya terkadang susah dibedakan. Oh, jadi ini mungkin merasa mampu dengan potensi gitu ya, Kang. Barangkali di situ membedakannya gimana nih gitu ya.
Iya, ini luar biasa ini dari pertanyaan dari Pak atau Ibu nih ya, maaf. Gimana caranya mengenali potensi kita yang sebenarnya karena potensi dan keakuan merasa mampu sepertinya terkadang susah dibedakan. Iya, ini kalau kawan-kawan atau Bapak dan Ibu sekalian belajar tentang Johari Windows gitu ya, terkadang ada satu situasi saya merasa diri saya mampu gitu kan, tapi orang lain melihat bahwa sebenarnya kamu belum mampu gitu. Dan di sini kita juga perlu menyadari juga bahwa keakuan itu harus juga dilihat dari feedback orang lain. Jadi kalau kita merasa bahwa aku mampu tetapi orang lain melihat nampaknya ada beberapa area yang perlu dikembangkan, kita mau nggak terima feedback itu. Jadi keakuan itu menjadi challenge tersendiri sebenarnya Mas Gogor. Karena itu kan masalah ego ya. Belum tentu juga apa yang saya bilang bahwa saya bisa itu menurut orang lain juga bisa, belum tentu juga. Nah, di sini sebenarnya dia perlu menyadari bahwa aku pengen dapetin feedback dari orang lain, Mas Gogor. Oke, aku punya potensi dan aku mampu dan aku merasanya bisa gitu. Namun kalau ada orang lain yang ngasih feedback dan dia mau nggak siap terima feedback itu akan lebih bagus, Mas Gogor. Karena interaksi di dalam dunia kerja atau mungkin di dunia pendidikan, kita pengen dengarkan juga feedback dari orang lain. Pertanyaannya kita siap nggak menerima feedback itu? Legowo nggak kita terima feedback itu? Nah di sini sebenarnya orang-orang yang punya tujuan ke depan dan dia mau memperbaiki diri, feedback itu adalah merupakan nutrisi baru, Mas Gogor. Justru di situ dia harus berterima kasih kepada orang lain yang memberikan feedback. Karena dia mau berkembang ke depan. Oke, ini ya ada hal yang menarik lagi nih yang disampaikan oleh Kang Asep bahwa kita juga perlu dalam berkomunikasi kita juga siap ya menerima feedback gitu ya, Kang Asep ya. Benar. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana orang lain melihat kita, begitu, dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, boleh kita lanjutkan satu lagi pertanyaan, Kang Asep, sebelum nanti saya bertanya, kayaknya silakan, Bapak Ibu Gogor. makin banyak nih ya. Bagaimana bisa... dari Pak Darusman, bagaimana cara kita membangkitkan potensi yang terpendam atau selalu merasa takut bila orang-orang kurang menerimanya. Ini kayaknya terkait sama yang tadi ya, Kang Asep. Saya tanya mengenai rasa percaya diri ya. Iya. Iya, Pak Darusman, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Ya, memang ini juga dialami sih oleh saya juga pernah mengalami, Pak Darusman, yaitu pada saat saya merasa kalau menghadapi bos gitu, menghadapi owner dan sebagainya itu namanya dengkul, namanya badan itu ngerasanya udah menggigil nih Mas Gogor, udah kayaknya grogi banget gitu ya. Dan walaupun saya punya niat bagaimana saya bisa percaya diri pada saat berbicara dengan owner, dengan CEO dan sebagainya. Dan ini salah satu tips sebenarnya adalah kalau saya pernah ngalamin minum air putih, Mas Gogor. Jadi saya kalau menghadapi orang-orang yang cukup levelnya tinggi, kemudian saya merasa nggak percaya diri atau potensi saya kayaknya masih dipertanyakan oleh orang lain itu, saya biasanya suka reflect juga. Oke, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan saya melakukan presentasi di depan orang-orang tersebut? Kemudian bahwa ada suara-suara di belakang kita, oke lah kita accept aja, tapi kita nggak berlarut gitu. Itu juga penting Mas Gogor, karena tujuan saya hadir di situ adalah untuk memastikan apapun yang saya sampaikan itu bisa diterima oleh banyak orang. Dan dampak yang saya sampaikan itu juga berdampak kepada perusahaan orang lain, kepada perusahaan. Apapun yang disuarakan oleh bisingan-bisingan dari suara kita bahwa aduh kayaknya aku takut atau mungkin ada orang lain akan berbicara seperti itu, kita let go aja istilahnya. Kita biarin aja lah. Yang paling penting aku punya tujuan untuk hadir memberikan presentasi kepada orang-orang yang hadir di ruangan tersebut. Itu sih Mas Gogor, tujuan, tetap kembali ke tujuan. Oke, tetap kembali ke tujuan. Ya, baik. Terima kasih Kang Asep.
Oke, sebelum kita lanjut lagi ke Bapak dan Ibu, saya ada pertanyaan lain nih. Kang Ya. Asep, mungkin juga terkait dengan beberapa pertanyaan nih. Kalau saya tadi ngintip-ngintip di pertanyaan yang belum dijawab, ya, belum kita jawab nih. Ya. Di sini, Kang Asep, kalau nih ya, kalau Bapak, Ibu dan teman-teman yang hadir di sini ini ingin mengembangkan diri ya, melatih keterampilan untuk mengenali dan mengembangkan potensi. Nah ini rekomendasi Kang Asep apa nih? Apa sih yang perlu mereka latih atau perlu kita latih gitu ya, agar bisa menjadi seperti yang Kang Asep sampaikan tadi ya, bisa mengenali, bisa tadi mendengarkan, bisa seperti itu. Mungkin ada gambaran, bisa memberikan gambaran secara umum nih Kang Asep. Ya, secara umum sebenarnya kalau kita lihat dari seorang dokter dari Harvard, itu namanya Howard Gardner, itu ada 8 intelligence, 8 kecerdasan atau 8 potensi yang kita miliki, Mas Gogor. Satu lebih kepada yang sifatnya intelektual, yang sifatnya logical. Itu adalah orang-orang yang punya atau suka dengan pola-pola, suka dengan yang sifatnya science, suka yang namanya matematika. Ada juga orang yang punya bakat di namanya spatial intelligence, yaitu orang melihat gambar itu sesuatu yang luar biasa bagus. Itu contoh-contohnya adalah pelukis-pelukis ulung gitu ya. Kemudian juga kita bisa melihat dari segi musik ya. Orang-orang yang ketika mendengarkan musik dan dia bisa mengapresiasi musik itu, ada di dalam dirinya itu potensi, dia punya sense, punya potensi seorang yang menyukai musik. Kemudian kalau kita bicara interpersonal skills, kalau saya bisa bicara dengan orang lain dengan percaya diri gitu kan, dan saya bisa meyakinkan orang lain dengan apa yang saya sampaikan, itu ada intelligence, itu yang namanya interpersonal skill. Jadi dalam tubuh kita sebenarnya banyak sekali kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang kita miliki. Kalau saya suka misalnya dari 8 itu, saya cuma punya 3 nih Mas Gogor. Saya suka bikin puisi, saya suka menulis, ya itu punya yang namanya linguistic intelligence. Berarti kalau saya punya kemampuan bikin puisi dan bikin menulis, kenapa saya nggak perdalam itu, saya nggak pertajam itu? Kalau saya yang kedua adalah saya suka matematika gitu kan, karena apa ya, bisa bantuin anak-anak saya untuk belajar matematika dan suka pola-pola, berarti saya bisa mempertajam itu gitu. Dan yang ketiga adalah saya suka yang namanya, kalau saya merasakan adalah interpersonal skills. Bagaimana saya bisa membuat orang lain nyaman juga, aman untuk berbicara. Itu intelijen-intelijen yang setiap orang punya, Mas Gogor. Nah, kenali. Saya ada di mana dari potensi-potensi yang kita miliki. Apakah dari segi kemampuan linguistiknya, kemampuan logikalnya atau matematikanya, atau kemampuan kinestetiknya, ya, kemampuan spasialnya, atau kemampuan interpersonal skill atau mungkin intrapersonal skill. Ini bisa kita kenali, Mas Gogor. Kalau kita pengen berbicara di dunia korporasi, maka kemampuan interpersonal skill, kemampuan matematika, kemampuan yang lain perlu kita pertajam. Ya, kalau kita menjadi seorang guru ya sebenarnya dia juga harus punya 8-8-nya sebenarnya, karena dia harus melihat anak-anak muridnya itu ada di mana mereka level potensinya. Jadi kalau kita bicara mengenal potensi itu dari Howard Gardner, kalau kawan-kawan mau buka, sangat bagus sekali untuk dieksplorasi lebih dalam. Oke, menarik, Asep. Oke, saya tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh Kang Asep barusan ya, bahwa kita bisa mengembangkan, melihat potensi ya, terutama dari anak didik kita, Ya. kemudian bagaimana apa yang menjadi kekuatan mereka ya, tadi dengan bahasa intelligence mereka apa gitu ya. Ya. Nah, yang menggelitik gini, Kang Asep, karena tadi juga beberapa pertanyaan itu kelihatannya Bapak dan Ibu di sini dari organisasi ya, sebuah organisasi, entah itu kantor, tempat kerja, atau mungkin komunitas. Di dalam situasi seperti itu, kadang-kadang kita bisa melihat pekerjaannya apa, tapi dia juga punya potensi apa, gitu ya. Potensi yang mungkin kita tidak menyangka gitu. Ya, misalnya kalau melihat Kang Asep ini ya, Prof, saya nggak menyangka kalau penulis puisi.
Gitu. Ya, pernah juara puisi ya Mas Gogor waktu kuliah. Itu juga bingung kenapa saya bisa baca puisi bahasa Inggris gitu ya saat Oh, itu gitu gitu ya. ya. Mm-mm. Nah, kalau sudah mengenali itu, lalu untuk rekan-rekan kita yang bekerja gitu ya, itu enaknya diapain ya, Kang Asep ya? Mungkin ada Ya, rekomendasi enaknya diapain ya Mas Gogor? potensi-potensi tadi. Iya, yang paling pas adalah kalau kita bicara organisasi atau lingkungan, lingkungannya juga perlu mendukung. Ya, dan satu itu ada lingkungan yang mendukung, kemudian juga ada orang lain yang bisa kita minta menjadi seorang mentor atau menjadi seorang coach Mas Gogor. Jadi bisa saja saya mengatakan saya dari 8 itu cuma 3 gitu. Tapi mungkin orang lain yang ngelihat saya, enggak, kamu enggak 3, mungkin kamu lebih daripada 3. Nah ini yang kita tidak tahu. Jadi sebenarnya manusia itu terkadang sangat banyak potensinya. Hanya cuma melihatnya dia agak sedikit terbatas. Ini tantangan Mas Gogor. Nah, ada orang lain yang bisa melihat bahwa dia itu, kamu itu bukan cuma 3 intelligence, kamu tuh punya hal-hal lain sebenarnya. Kalaupun mau dieksplor, ayo aku bantu untuk mengeksplor. Ini penting Mas Gogor. Jadi perlu untuk terbuka juga untuk minta pendapat, atau juga terbuka juga sih untuk cari orang-orang yang kita percaya selama ini untuk bantuin kita untuk berkembang. Karena saya lahir dulu juga ada mentor gitu, dan mentornya juga sampai sekarang menjadi sahabat saya, dan saya berterima kasih sama dia bisa ngomong gitu, bisa bicara. Dulunya saya gemeteran Mas Gogor kalau ketemu sama orang dan sebagainya, dan itu pelajaran yang luar biasa yang sampai sekarang saya tetap ingat sebagai legasinya beliau. Oke. Nah, Kang Asep, tadi pertanyaan terakhir tadi, pertanyaan saya tadi itu ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Nurwadi nih di sini ya, kalau saya baca ya. Oke. Karena Pak Nurwadi bertanya begini, ketika menyadari bahwa kita punya potensi tapi berada di posisi atau job yang kurang sesuai, apa yang harus dilakukan? Ya, ini saya merefer ya, mencoba melihat bahwa organisasi itu banyak sekali ya tes-tes yang juga dilakukan oleh organisasi ketika kita masuk dalam sebuah perusahaan. Banyak sekali tes-tes yang dilakukan, dan itu sangat rigid sekali tes-tesnya. Namun kita juga sebenarnya bisa bicara sebenarnya sama atasan kita dengan beberapa pengalaman-pengalaman, dengan beberapa assignment yang diberikan. Kok saya merasa enggak di situ hati saya gitu. Ini kan persoalan masalah hati juga gitu. Jadi kalau kita merasakan itu, sebenarnya kita juga bisa bilang sama atasan kita, Bu atau Pak, dari tugas-tugas yang saya lakukan, saya masih banyak struggling di beberapa area gitu. Dan kayaknya saya merasa bahwa saya nggak tepat di posisi itu. Nah, orang-orang yang punya kemampuan, yang punya nge-sense itu sebenarnya dia bisa bantu Mas Gogor. Jadi dia tidak langsung mengatakan aku pindahin kamu ya, enggak. Dia akan membantu dia sebenarnya dari mana tuh pikiran-pikiran itu. Kalau seandainya posisi lain yang mau dibuka, kamu mau di posisi apa? Kamu sendiri sekarang rasanya seperti apa? Kemampuan-kemampuan leader untuk membaca rasa atau perasaan dari anak buah kita atau tim kita itu penting Mas Gogor. Jadi memang sih rasanya saya nggak di posisi itu. Nah, kalau ada orang lain yang bisa menjadi partner, itu bisa jadi ajak teman yang bagus tuh Mas Gogor untuk melihat. Bisa saja mungkin ada faktor lain yang menyebabkan dia merasa dia nggak pas di situ. Nah, digali Mas Gogor, dieksplorasi apa yang menyebabkan dia merasa kurang pas di posisi itu. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan dia merasa nggak pas di posisi itu. Eksplorasi sangat penting sebagai seorang leader atau orang yang mau membantu meningkatkan potensi dia. Eksplorasi Mas Gogor, potensi kata kuncinya ya. Tadi ya. Pertanyaan terakhir tadi saya bisa jawab, ini biasanya jawabannya adalah habis saya keterimanya di situ, Kang. Oh, terima di situ ya, terima aja nah, gitu ya. Iya. Ya. Baik. Oke, Kang, karena kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir nih kali ya. Saya lanjutkan ya ke
yang teman-teman sudah bertanya di sini Wanggi dari ini ya. Pak Agung Purmindarto menanyakan, wah ini straight to the point ini pertanyaannya, Kang Asep ya. Apa saja tahapan, berapa lama dan training apa yang perlu diikuti untuk menciptakan seorang Widya Iswara yang mampu menjadi fasilitator, coach, master coach? Wah. Iya. Ya ini sebenarnya ada tahapan-tahapannya ya Pak Agung. Kalau Pak Agung nanti mau belajar untuk mempraktekkan teknik-teknik yang coaching, bagaimana mendengar dengan lebih efektif, bagaimana menggunakan pertanyaan, dan bagaimana mengeksplorasi, sebenarnya kita punya kelas nanti, mungkin di akhir sesi saya akan jelaskan. Ada sesi yang kita buka di bulan Maret, dan Pak Agung bisa juga menggunakan teknik-teknik itu untuk menjadi seorang fasilitator yang lebih mumpuni ke depannya. Kemudian jika seandainya pengen belajar yang lebih advance lagi, kita juga punya kelas Pak Agung, namanya kelas sertifikasi dari Coaching Indonesia Edukasi, dan tentunya nanti bisa dilihat juga di website. Dari kelas-kelas itu sebenarnya kita bisa mengenali ya, sebenarnya kita banyak potensi, dan bagusnya lagi adalah kelas-kelas yang bisa dilakukan diikuti itu ada banyak pendamping nih Mas Gogor. Ini pendamping-pendamping ini yang luar biasa karena mereka punya latar belakang yang mumpuni, dan dia bisa menemani perjalanan belajarnya seorang Widya Iswara ke depannya. Ini yang membedakan barangkali kalau pengalaman saya, kalau saya belajar di lembaga lain dengan belajar di lembaga saat ini, itu adalah para pendampingnya yang luar biasa mumpuni Mas Gogor. Jadi kalau dibilang berapa lama, itu bisa saja kalau kelas-kelas kita itu sebenarnya bisa 4 sesi ya, namun di situ ada pendampingan, ada banyak praktek. Untuk menjadi seorang coach atau mentor itu ada banyak praktek Mas Gogor, dan tentu kita akan dampingi perjalanan untuk menjadi seorang coach atau mentor atau fasilitator yang profesional di masa depan. Nanti bisa lihat sih di sesi yang terakhir ya Mas Gogor ya. Ya. Terima kasih Kang Asep. Saya lanjutkan ya. Pertanyaannya ini lama-lama. Bu Anggi ya kali ya Mas Iwan di bawah. Anggi, iya, Ibu Coach Anggi ya. Coach Apakah Anggi. betul jika orang yang memiliki bakat atau potensi akan lebih bersinar atau sparkling ketimbang orang yang tidak memiliki bakat? Wah. Iya. Potensi itu ada atau menetap di diri kita dari setiap orang. Pertanyaannya adalah potensi itu tidak akan jadi sparkling kalau nggak di-develop, kalau nggak dikembangkan. Nah, kalau kita mengutip bukunya Carol Dweck, kalau orang-orang yang punya growth mindset, dia punya bakat, dia punya potensi, dan dia pengen mengembangkan potensinya dia, maka dia akan menjadi seorang yang sparkling. Dan dia punya bakat itu dikembangkan atau ditingkatkan. Namun kalau dia punya bakat tetapi tidak dikembangkan, ya dia akan menetap. Kalau Carol Dweck mengatakan dia statis namanya. Sedangkan kalau dia pengen dikembangkan, dia menjadi seorang yang sparkling, maka harus dikembangkan. Kalau istilahnya Carol Dweck itu adalah incremental. Kalau bahasa saya mungkin ada cara pandang yang growth atau growth mindset. Jadi kalau dia cuma punya bakat tapi tidak dikembangkan, ya dia tidak akan berkembang dan bertumbuh. Itu sih jawabannya barangkali ya, Coach Anggi ya. Terima kasih Coach Anggi. Terima kasih Kang Asep. Jadi ini ibarat berlian ya Kang Asep ya. Batu intan kalau tidak dipotong, tidak diasah ya, tetap menjadi batu ya. Betul. Iya betul Mas Gogor. Belum tidak bersinar gitu ya. Oke. Kita lanjut ya Kang Asep. Dari Ibu Tania Savanasari ya. Saya sering baca bahwa kita perlu punya 3 hobi, yaitu hobi yang menghasilkan uang, membuat tubuh sehat, semakin membuat kita kreatif. Bagaimana menurut Pak Asep? Mungkin jugakah menjadi eksplorasi potensi kita? Terima kasih. Iya, saya ulang pertanyaannya Mas Gogor ya. Ya. Dari sini kelihatan banget ini clear. Saya sering baca bahwa kita perlu punya 3 hobi, yaitu hobi yang menghasilkan uang, membuat tubuh sehat, semakin membuat kita kreatif. Bagaimana menurut Pak Asep? Mungkin juga akan menjadi eksplorasi potensi kita. Terima kasih.
Iya, sebenarnya kalau sekali lagi ya, saya bukan seorang psikolog. Jadi saya melihat kalau seseorang itu punya hobi menghasilkan uang dan itu bermanfaat untuk keluarganya, nggak ada masalah juga. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya apa sih makna uang itu? Makna uang itu apa sebenarnya? Ya, kalau memang makna uang itu adalah ingin membantu keluarga kita untuk juga sekolah lebih berhasil, kemudian juga kehidupan juga lebih baik dan sebagainya, maka hobi menghasilkan uang itu betul-betul punya tujuan jangka panjang. Kemudian itu pertama, membuat tubuh sehat. Iya, tubuh sehat tentunya berkorelasi sebenarnya. Saya sekali lagi mohon maaf tidak pernah baca buku tentang itu, namun sebenarnya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita itu potensinya banyak. Bisa menghasilkan uang itu dari apa? Bisa menggambar, bisa melukis, bisa membuat cerita, membuat novel dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya untuk mendapatkan apapun yang kita pengen mau. Jadi sebenarnya kalau kita pengen gali, tidak hanya hobi 3 tadi, sebenarnya banyak sekali hobi-hobi yang bisa kita keluarkan. Namun sekali lagi kita punya passion nggak? Punya cinta nggak dengan apa yang kita pengen tuju? Itu sih barangkali Mas Gogor. Sekali lagi itu yang bisa saya share, Ibu Tania. Ya, baik. Terima kasih, Kang Asep. Kita lanjut ya ke Ibu Lilis Ekowati. Ya, kalau Bu Lilis ini pertanyaannya mungkin tadi sudah sedikit disinggung oleh Kang Asep ya. Bagaimana kita mengetahui potensi seseorang jika kita adalah pendamping untuk membantu orang tersebut? Iya. Pertama kita punya niat, Bu Lilis. Kita punya niat untuk bantu orang lain. Kalau di organisasi korporasi itu dia tidak bekerja 24 jam. Dan dia perlu juga menumbuhkan, menciptakan leader-leader baru gitu. Dan caranya apa? Adalah caranya menggali potensi di tim kita. Dan kalau kita pengen menjadi pendamping, niatnya adalah aku pengen bantu orang tersebut. Kemudian apapun yang ada dalam dirinya, kita nggak boleh melabel. Ya, kita nggak boleh melabel, kita lihat dia apa adanya. Ketika dia datang kepada kita untuk keluh kesah tentang masalah keluarga, masalah hubungan dengan keluarga dan sebagainya, kita temui dia. Ya, disitulah kemampuan kita untuk membantu yang bersangkutan. Dan tentunya rasa aman, bikin percaya dulu sih Mas Gogor penting gitu ya. Jadi caranya apa sih sebenarnya adalah tidak melabel. Kemudian temui dia, kalau dia pengen bercerita panjang lebar, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan dari situ sebenarnya akan terbangun. Dan kita akan tahu juga sebenarnya dari cerita-cerita itu, kalau kita bawa ke depan, kita akan tahu, oh ternyata yang tadi adalah cerita-cerita yang sebenarnya sebab-sebab saja atau mungkin drama saja. Namun ketika kita jadi pendampingnya, kita tahu kok di balik itu dia punya cita-cita besar. Kemampuan kita melakukan eksplorasi dari percakapan-percakapan itulah sebenarnya sangat penting Mas Gogor untuk melihat potensi orang tersebut. Menjadi pendamping adalah kita netral Bu Lilis. Netral dan temui dia di mentalnya dia saat itu. Kalau memang dia butuh didengarkan, didengarkan saja gitu. Kalau dia butuh tolong kasih feedback saya dong dan sebagainya, ya kita tentunya akan berikan feedback setelah kita mendapatkan sebenarnya apa yang dia rasakan atau mungkin dia alami. Itu sih Mas Gogor untuk pertanyaan Bu Lilis. Baik, baik. Terima kasih Kang Asep. Menarik sekali ya paparannya Kang Asep nih ya. Kita lanjut ke pertanyaan Ingat waktu ya Mas Gogor, ada jam 12.51 ya. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Pak Jati nih. Ya, dari Pak atau Bu Jati Wasesa ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi siswa yang punya potensi tapi tidak mau mengembangkan potensinya? Lalu, bagaimana dengan siswa yang tidak bakat dan potensi tapi tetap bersemangat, tetapi pada akhirnya tidak bisa dan merasa putus asa? Ya. Ya. Ini ada dua hal yang berbeda nih kayaknya. Dua hal yang berbeda ya. Sebenarnya kalau kita melihat mau dan tidak mau itu sebenarnya kita juga belum tahu ya mau dan tidak mau itu karena apa juga.
Jadi yang tentu yang perlu kita dekati kepada siswa itu adalah jadilah teman yang bersangkutan atau teman dari siswa tersebut. Di saat berbicara tentu kita akan nggak bicara tentang kamu punya potensi dan tidak punya potensi atau kamu kok rasanya nggak mau mengembangkan potensi kamu. Tidak, kita nggak bicara tentang itu. Kita menyelami dulu deh, kita mendengarkan dulu. Sebenarnya kamu sendiri yang kekuatan-kekuatan yang kamu miliki itu apa saja selama ini. Atau mungkin kalau kita sebagai seorang guru kita bisa observasi nih sebenarnya. Dari yang saya amati, kamu tuh matematikanya luar biasa. Komputer kamu tuh jago banget. Kamu kalau main gadget game itu luar biasa bagus dan sebagainya. Kita temui kepada hal-hal yang dia juga sukai di situ. Itu salah satu caranya. Setelah itu, biarkan dia berbicara, Mas Gogor. Ini pertanyaannya adalah, kita kan nggak tahu juga. Biarkan dia berbicara. Ketika dia mengomentari, ya nih Pak Guru, Ibu Guru, memang saya jago di sini karena di rumah saya punya alat ini dan sebagainya. Di situ kita harus respect dan apresiasi. Baru setelah kita ada rasa rasa percaya diri dengan yang bersangkutan, baru kita akan bilang sebenarnya kamu juga punya potensi loh di hal-hal yang lain. Yaitu yang Bapak amati atau Ibu amati, kamu punya potensi ini loh. Kalau kamu sendiri gimana melihat yang saya sampaikan tadi? Ini juga penting. Ya, cara-cara kita berkomunikasi penting, Mas Gogor. Iya. Yang bisa menumbuhkan kepercayaan itu dengan cara kita tidak melabel, kita netral, kita dengarkan, dan tidak melakukan asumsi kepada yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir sebenarnya yang tidak punya bakat dan potensi tetapi tetap bersemangat. Iya, tidak punya bakat kan kita tidak tahu juga. Karena kita mungkin tidak hidup 24 jam dengan yang bersangkutan. Tetapi kalau kita pengen lebih mengenal lagi, tentunya kita punya waktu nggak untuk lebih mengenal kepada yang bersangkutan. Observasi lagi, Mas Gogor. Lihat apa yang dia suka. Dan percayalah sama saya bahwa Tuhan itu sudah menciptakan bahwa manusia itu punya potensi gitu. Itu sih Mas Gogor. Jadi saya nggak melihat bahwa orang tuh nggak punya bakat dan walaupun tak bersemangat, tetapi putus asa menurut Pak atau Bu Jati ya. Jadi menurut saya sih lebih kepada kita kenali, kita ajak bicara, kemudian temui dan jangan berasumsi dulu. Kita kan belum kenal juga. Setelah kita ngobrol, kita bicara, kita akan tahu kok sebenarnya dia punya hal-hal lain. Karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu punya potensi yang luar biasa dibandingkan makhluk Tuhan yang lainnya ya. Iya. Baik. Gimana Mas Gogor? Baik, terima kasih Kang Asep atas penyampaiannya. Jadi di kata atau kalimat terakhir tadi dari Kang Asep di sini mengatakan bahwa Tuhan menciptakan potensi untuk semua orang pada dasarnya. Hanya kadang-kadang kita belum melihatnya karena ya mungkin kita tidak menghabiskan waktu 24 jam dengan yang bersangkutan, mungkin hanya kita belum melihatnya. Dan tadi disampaikan bahwa hati-hati kita jangan melabel dulu gitu bahwa seseorang tidak punya potensi. Mungkin ada tapi belum terlihat saja ya. Dan itulah menjadi tugas kita untuk menggali, untuk mendapatkan, mengetahuinya mungkin dari yang bersangkutan sendiri dan mengembangkannya. Begitu ya Kang Asep ya kalau nggak salah. Benar sekali. Ya. Benar sekali. Baik Kang Asep, ini kita karena sudah waktu juga, saya mungkin perlu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar dalam webinar ini, kalau Anda ingat, Bapak dan Ibu itu mendapat kesempatan untuk merasakan di coaching ya, merasakan sesi coaching ya. Nah, saya hanya mau menyampaikan sedikit di sini kepada Bapak dan Ibu. Pertama ya, nanti Bapak dan Ibu ketika Anda mendaftar itu ada pilihan ya sebetulnya ya. Ada pilihan apakah Anda ingin merasakan pengalaman di coaching ya, 1 kali sesi ya, atau tidak. Kalau Bapak dan Ibu tidak ingin juga nggak apa-apa ya. Tapi buat Bapak Ibu yang sudah mendaftar ingin di coaching ya, saya mau menyampaikan dari panitia bahwa nanti Bapak dan Ibu tolong perhatikan email Anda ya, email yang sudah yang Anda masukkan input ya, datanya.
ada 2 email ya yang berisi satu nanti berisi yang pertama berisi username dan password untuk masuk ke VC Coach ya, sebuah aplikasi VC Coach ya. Nanti VC Coach apa saya jelaskan ya. Yang kedua, informasi mengenai data coach yang akan melayani Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu masing-masing akan dilayani oleh seorang coach gitu ya. Dan nanti perhatikan saja di subjek email itu tulisannya coach Anda di program Rebound Yourself. Nama programnya adalah Rebound Yourself ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa emailnya nanti berisi username dan password, lalu informasi mengenai coach yang akan melayani Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, silahkan kalau Bapak dan Ibu nanti supaya bisa connect dengan coach-nya, silahkan download aplikasi namanya VC Coach. VISE Coach. Ya. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan Android, Anda bisa mendownloadnya di Google Play, ya, Google Play Store. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan iPhone atau iPad, ya, Anda bisa mendownloadnya di iOS App Store. Ya. Atau kalau Bapak dan Ibu itu menggunakan laptop, ya, notebook, ya, Anda bisa mengakses juga itu di web melalui www.vccoach.com, ya, www.vccoach.com. Nah, nanti Bapak dan Ibu melalui aplikasi itu, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi coach Anda, ya, sesuai dengan data yang sudah dikirimkan melalui email. Ya, jadi silakan Bapak Ibu yang menghubungi mereka, gitu, ya. Bapak Ibu mendapat informasi tentang mereka, lalu Bapak Ibu yang menghubungi. Dan terakhir, Bapak dan Ibu setelah bisa kontak dengan mereka nanti sepakati kapan sesi coaching mau dilakukan, ya. Sesi coaching ini sifatnya gratis, free, ya, pro bono, ya, bersama coach Anda. Nah, tambahan lagi Bapak dan Ibu, kalau rencananya begini, kami akan mengirimkan email ini ya mulai hari ini sampai besok. Jika sampai akhir hari besok Bapak dan Ibu tidak bisa tidak menerima email, tolong kontak melalui WhatsApp ke nomor 0821 2166 6760. Saya ulangi, 0821 2166 6760. Ya. Nah, Mbak Melin bisa tolong disampaikan di chatroom, Mbak Melin, nomor tadi. Oh, sudah ada ya, sudah ada. Oh, maaf. Ya, oke. Nah, seperti itu. Baik, saya kembali. Itu ya Bapak dan Ibu yang untuk acara kita. Jadi Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini punya kesempatan merasakan namanya di coaching. Supaya nanti kalau Bapak dan Ibu melakukan pendampingan, tahu apa sih rasanya didampingi seperti itu. Oke, saya ingin kembali lagi nih ke Kang Asep. Halo Kang Asep. Masih ada waktu sedikit ya. Malam. Ya Mas Iwandi. Iya. Ya Mas Gogor. Ya, oke. Oke, Kang Asep, karena kita sudah di penghujung acara nih, ya. Nah, mungkin boleh sampaikan ada 2 pertanyaan. Yang pertama nih, saya mau minta nih apa nih pesan-pesan Kang Asep untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu yang ada di sini, ya, terkait dengan topik kita ini. Apa nih pesan-pesan dari Kang Asep nih? Ya, kalau dibilang pesan-pesan ini kali ya, Mas Gogor, bukan pesan-pesan, lebih kepada closing. Jadi dari saya adalah bahwa kita itu banyak punya potensi di dalam diri kita. Terkadang kita juga tidak mengenali gitu, karena mungkin kita nggak aware bahwa kita punya potensi tersebut. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita bisa juga belajar dari orang lain, atau mungkin orang lain menjadi mentor atau coach kita untuk bisa menumbuhkan potensi-potensi kita.
Itu sih yang saya bisa share ya. Dan cara-cara yang bisa kita lakukan adalah dengan satu, kita punya tujuan nggak ke depannya. Tujuan kita apa dan sebagainya. Kalau kita bisa punya tujuan tersebut, itu percayalah bahwa langkah-langkah kita itu pasti akan menuju tujuan tersebut. Apalagi nih Mas Gogor, apalagi dibantu sama orang lain yang bisa melihat dari cara pandang yang berbeda terhadap diri saya. Jadi kalau saya punya potensi, kemudian dieksplorasi oleh orang lain, itu akan lebih powerful Mas Gogor tentang apa yang kita miliki. Itu sih Mas Gogor, perlu juga ada orang lain yang bisa membantu kita membukakanlah kita sebenarnya punya hal-hal lain loh selain yang kamu bayangkan atau yang kamu pikirkan saat ini. Itu sih Mas Gogor. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep. Nah, dan saya tidak lupa nih, Kang Asep ini kan juga adalah pimpinan dari lembaga pelatihan LKP Ansana Coaching Indonesia nih. Ini boleh dong Kang Asep di-share nih, ada program apa nih yang barangkali bisa dibagikan kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Silakan. Salah satu cara atau metodologi yang sekarang lagi ngetren adalah pendekatan coaching, Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa coaching itu penting? Satu adalah kita berpartner, bermitra dengan klien atau dengan coach kita. Bermitra dalam konteks apa? Bermitra dalam konteks bahwa kita temani dia untuk mencapai tujuan yang dia ingin capai. Yang kedua adalah coaching itu sendiri sebenarnya adalah proses komunikasi dua arah. Di sini sih Mas Gogor bedanya kalau zaman dulu kita belajar, kita sebagai atasan suka directing dan sebagainya. Di sini sebenarnya lebih kepada kemitraan, lebih komunikasinya dua arah. Dan di situ komunikasinya tentu akan melakukan banyak eksplorasi, banyak mendengarkan, banyak juga bertanya dan sebagainya. Yang terakhir sebenarnya dengan mendengarkan dan juga bereksplorasi, itu kita bisa melihat kok potensi-potensi orang tersebut. Nah, LKP Ansana Coaching Indonesia itu punya program Mas Gogor di tanggal 22 dan 23 Maret 2021 dan 29-30 Maret. Itu ada kelas Zoom online yang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang tertarik ingin mendalami coaching gitu ya, dan bisa mempraktekkan coaching itu untuk keseharian, baik untuk profesi maupun untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat powerful yang saya alami adalah bisa ikut kelas di Praktisi Coach Muda dengan kasih harga khusus Mas Gogor. Harga normalnya sebenarnya 4 juta, kita kasih harga 2,5 juta selama 4 kali pertemuan. Dan di situ kita akan lakukan di sore hari dengan mempertimbangkan waktu dan sebagainya. Bagi kawan-kawan yang tertarik bisa registrasi, silakan Mas Iwan atau mungkin Mbak Melin untuk bisa menyampaikan. Silakan registrasi, dan harga ini memang hanya diperuntukkan buat Bapak dan Ibu sekalian yang hadir malam ini. Dan percayalah bahwa teknik-teknik coaching ini bisa Bapak dan Ibu praktekkan di kehidupan sehari-hari. Itu sih Mas Gogor. Oke. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Asep untuk informasinya. Bapak dan Ibu, supaya tidak terlewat, silakan lihat di chat room ya. Tadi Mbak Melin sudah menyampaikan linknya kalau Bapak dan Ibu ingin melihat ya, dan mungkin juga tertarik bisa mendaftar ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah pukul 9:06 ya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Pertama juga kami mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa kami jawab pada malam hari ini, tapi kami ucapkan banyak terima kasih ya atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bukan pertemuan untuk terakhir kali ya. Kita masih akan saling menyapa dan bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian ya acara kita Yuk Coaching edisi 10 menggali potensi dan mengembangkannya bersama Coaching Indonesia sudah selesai sampai di sini, dan saya Gogor Ugroseno
bersama narasumber utama. Asep Saifuddin, dan terima kasih Mas Gogor kepada para coach-coach juga yang juga hadir malam hari ini, nanti yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk merasakan di coaching. Sudah banyak hadir juga di sini, dan terima kasih bagi Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir di kesempatan Yuk Ngocing edisi 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Terima kasih. Salam, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sukses. Salam, Ibu. Terima kasih Mas Gogor. Terima kasih Bapak. Selalu. Mas Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Gogor. Terima kasih Mas Gogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Salam. Terima kasih Pak Asep, Pak Gogor. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Jin Lab.